Shalom umat Tuhan, salam jumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali dalam program Pesan Tuhan hari ini. Saya rindu membagikan berkat firman Tuhan dengan judul, Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. 2 Korintus pasalnya yang ke-12, ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Latar belakang daripada Rasul Paulus mengangkat tentang kesaksian bagaimana dia pernah dibawa oleh Tuhan ke tingkat ketiga dari sorga. Dia berkata bahwa 14 tahun yang lalu, bagaimana dia diangkat ke sorga dan dia mendapatkan penyataan-penyataan dan juga penglihatan-penglihatan tentang sorga. Dan itu sesuatu kesaksian yang Paulus sebenarnya tidak perlu untuk menceritakan kepada jemaat Korintus. Tetapi karena ada jemaat-jemaat di Korintus itu yang meragukan kerasulan daripada Rasul Paulus. Bahkan juga ada yang memfitnah Rasul Paulus adalah seorang rasul yang melayani karena dia punya motivasi untuk mencari keuntungan. Bahkan juga ada yang berkata bahwa Rasul Paulus itu bukanlah rasul yang menjadi orang-orang yang ada di kalangan dekat daripada Tuhan Yesus Kristus, yakni 12 daripada murid Tuhan Yesus. Sehingga dari latar belakang ini maka dia ingin meyakinkan jemaat-jemaat di Korintus yang punya prasangka buruk kepada dia, bahwa dia adalah benar-benar rasul sejati yang sungguh-sungguh langsung berjumpa dengan Kristus, dipanggil oleh Kristus, bahkan dikuduskan untuk menjadi seorang rasul. Dan tahukah saudara bahwa apa yang Paulus saksikan ini benar-benar adalah suatu peristiwa yang nyata. Bukan hanya sekedar omongan belaka ataupun juga hanya sekedar kesaksian yang menipu orang-orang di Korintus ataupun juga saya dan saudara orang-orang percaya hari-hari ini. Tetapi waktu dia bersaksi tentang hal ini, justru dia pun juga menyaksikan bagaimana hal ini bisa menjadi kesombongan bagi dia. Sehingga dia boleh mendapatkan satu duri di dalam daging, di mana di dalam surat Galatia dia berkata bahwa dia menderita atau sakit pada tubuhnya. Nah, sakit inilah yang disebut sebagai utusan daripada iblis. Apa alasan sakit ini menjadi utusan dari iblis untuk menggocor Rasul Paulus? Ternyata firman Tuhan berkata bahwa supaya Rasul Paulus merasa bahwa dia adalah orang yang tidak lebih hebat daripada orang-orang yang lain. Dalam tanda kutip adalah rasul-rasul, bahkan juga orang-orang percaya. Rasul Paulus berkata demikian karena dia tahu bahwa dia adalah seorang hamba yang banyak sekali menjadi berkat bagi orang-orang Kristen pada waktu itu. Dan menurut mereka Rasul Paulus adalah seorang rasul yang hampir sempurna, baik itu kehidupannya maupun juga pengajarannya di dalam iman Kristen. Tetapi ini menjadi salah satu yang menggocor Rasul Paulus, sehingga lewat hal ini Rasul Paulus menjadi pribadi yang bukannya harus meninggikan diri, tetapi dia harus merendahkan dirinya dengan sikap rendah hati yang dia tunjukkan melalui perkataan dan juga tingkah lakunya. Dia sudah berdoa, kurang lebih waktu dia berdoa itu saudara-saudara, 3 kali dia berdoa. Tetapi ketika dia berdoa kepada Tuhan, justru Tuhan berkata bahwa Rasul Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru
di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kalau saya dan saudara mencermati, Rasul Paulus adalah seorang rasul yang melayani. Apapun yang dia klaim, yang dia minta dalam nama Tuhan Yesus memberikan dan menyatakan di dalam pelayanannya. Tetapi yang anehnya adalah, waktu dia meminta Tuhan mengangkat duri dalam dagingnya, justru Tuhan menjawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Ini sesuatu yang menurut saya dan saudara, kalau kita tidak dewasa di dalam Tuhan, maka kita akan kecewa dengan Tuhan. Rasul Paulus pun juga ketika dia melayani dan dia tidak dewasa di dalam Tuhan, maka pasti dia akan kecewa dengan Tuhan. Namun dari sini kita belajar bahwa ternyata Rasul Paulus adalah orang yang benar-benar dewasa di dalam Tuhan. Jawaban Tuhan bukanlah ya, jawaban Tuhan adalah cukup. Saudara bisa bayangkan bahwa ketika kita dalam kesesakan, dalam pergumulan, dalam sakit penyakit, dalam kesulitan, baik dalam kehidupan kita maupun juga pelayanan kita, kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan boleh mengangkat apa yang Paulus sebut itu duri dalam daging. Dan kita pun juga mungkin punya duri dalam daging. Tetapi ketika kita berdoa, yang ada adalah Tuhan tidak menjawab doa kita dengan mengikuti kemauan daripada kita. Tetapi justru dia memakai kehendaknya, memakai kedaulatannya untuk memberikan jawaban bahwa cukuplah kasih karuniaku bagimu. Mengapa Tuhan berkata bahwa cukuplah kasih karuniaku bagimu? Paulus harus mengingat bahwa kasih karunia Tuhan sangat melimpah di dalam kehidupannya. Yang pertama, yakni Rasul Paulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan hidupnya boleh memperoleh keselamatan. Yang kedua, Rasul Paulus adalah seorang yang berdosa, seorang yang ganas, seorang yang jahat, tetapi diubahkan oleh Tuhan menjadi seorang pemberita Injil yang dipakai Tuhan luar biasa. Rasul Paulus menjadi rasul yang ketika melayani, dia disertai dengan tanda-tanda dan mujizat. Rasul Paulus dipercaya oleh Tuhan untuk merintis banyak gereja di daerah-daerah non-Yahudi. Rasul Paulus adalah tokoh di dalam Perjanjian Baru yang menulis kurang lebih 14 kitab di dalam Perjanjian Baru. Kurang apa lagi saudara-saudara? Dengan adanya segala kasih karunia yang melimpah yang Tuhan sudah berikan bagi Rasul Paulus, maka Tuhan menjawab bahwa cukuplah kasih karuniaku bagimu. Dari sini kita belajar bahwa kadang-kadang saya dan saudara tidak boleh fokus kepada jawaban Tuhan yang berbunyi cukup. Tetapi saya dan saudara coba mengingat apa yang sudah Tuhan kerjakan yang begitu banyak di dalam kehidupan kita. Tuhan sudah menyelamatkan kita, Tuhan sudah memberkati kehidupan kita, Tuhan sudah mengubahkan kehidupan kita yang lama menjadi baru. Bahkan Tuhan pun juga bisa mempercayakan kita untuk melayani Tuhan. Apakah itu kasih karunia Allah yang kurang? Saya percaya itu kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah. Bahkan dengan tidak menyebutkan banyak hal lagi, saya percaya bahwa Rasul Paulus dan kita orang-orang percaya tidak akan pernah bisa menghitung berkat-berkat Tuhan yang begitu banyak. Dari sini saya dan saudara mari menyadari, ketika kita berdoa dan Tuhan tidak mengikuti apa yang menjadi permintaan kita, Tuhan tidak menjawab apa yang menjadi keperluan kita, kita harus berkata seperti Rasul Paulus, jika aku lemah, maka aku kuat. Kalau saya dan saudara bisa berkata seperti Rasul Paulus, saya yakin kita tidak akan pernah bersungut-sungut lagi, kita tidak akan pernah meninggikan diri lagi, kita tidak akan pernah menjadi orang percaya yang mau untuk Tuhan selalu mengikuti kemauan kita. Saya yakin Tuhan terlalu baik dalam kehidupan kita. Dia selalu memberikan lebih daripada yang saya dan saudara doakan ataupun juga pikirkan. Mari coba hitung berkat Tuhan. Kalau saya dan saudara sudah menghitung berkat Tuhan, saya percaya kita akan sama seperti Rasul Paulus yang berani berkata, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Dia bermegah bukan karena ketika dia kuat, tetapi justru dia bermegah ketika dia ada dalam keadaan yang lemah. Orang-orang Kristen, mari bangkit hari-hari ini. Saya percaya kita semua punya masalah, punya pergumulan.
Setiap kita punya penindasan, kesesakan, kesulitan masing-masing. Tetapi ketika Tuhan menyatakan firman-Nya, maka sebagai orang beriman, kita harus meresponinya dengan sukacita. Kita berkata bahwa apapun jawaban Tuhan, itu adalah satu jawaban yang membuat saya puas untuk menerimanya. Puji Tuhan, ini renungan dari saya, kiranya menjadi berkat buat kita semua. Mari terima apa yang menjadi keputusan pemberian dari Tuhan. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan berkati.